Baik, saya atas nama Maria Florada Putri dengan NIM 1906050067. Di sini saya akan menjelaskan tentang suksesi. Yang pertama, kita harus tahu apa itu suksesi. Dalam alam semesta, dinamika yang terjadi adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari. Maka segala sesuatu yang sekarang ada sesungguhnya hanyalah merupakan stadium dari deretan proses perubahan yang tidak pernah pada akhirnya. Suksesi menurut para ahli. Menurut Clemens, suksesi adalah proses alami dengan terjadinya koloni yang bergantian, biasanya dari koloni sederhana ke yang lebih kompleks. Menurut Odum, menambahkan bahwa adanya pergantian komunitas cenderung untuk mengubah lingkungan fisik sehingga menjadi habitat di tempat tersebut sesuai untuk komunitas lain sampai keseimbangan biotik dan abiotik tercapai. Menurut Clemens, tahun 1974 dalam Muller 1974 menambahkan ada 6 sub komponen dalam proses suksesi, yaitu 1. Nudasi, terbukanya lahan yang baru. 2. Migrasi, tersebarnya biji-biji. 3. Eksesis, proses perkecambahan. 4. Kompetisi, menyatakan adanya pergantian spesies. Kelima, reaksi, menyatakan perubahan habitat karena aktivitas spesies. Keenam, klimaks, tingkat komunitas yang paling stabil dan mantap. Penyebab terjadinya suksesi, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya suksesi antara lain. Yang pertama, iklim. Tumbuhan tidak akan tumbuh dengan teratur bila terdapat adanya variasi iklim yang lebar dan terjadi dalam waktu yang lama. Perubahan keadaan iklim akan mengakibatkan rusaknya vegetasi, baik sebagian maupun seluruhnya. Pada akhirnya, suatu lahan yang kosong, yang merupakan lahan baru, akan berkembang menjadi lebih baik. Berkembang pula daya adaptasinya, dan kemudian akan mengubah kondisi atau keadaan iklim. Beberapa keadaan misalnya, kekeringan, hujan air, hujan salju, sering membawa keadaan yang tidak menguntungkan pada vegetasi. Yang kedua, topografi. Perubahan kondisi tanah digolongkan menjadi dua. Yang pertama, erosi. Dapat terjadi karena angin, air, dan hujan. Dalam proses erosi tanah akan menjadi kosong, kemudian akan terjadi penyebaran biji oleh angin atau migrasi, dan pada akhirnya proses suksesi terjadi dari permulaan. Yang kedua, pengendapan. Pengendapan tanah disebabkan karena adanya arus yang kuat, glasial, hujan salju, dan pengelupasan tanah. Apabila pengendapan ini terjadi di suatu tempat yang ada vegetasinya, maka vegetasi tersebut dapat rusak, sehingga di tempat tersebut akan dimulai suksesi dari permulaan. Yang ketiga, biotik. Adanya beberapa kehidupan dapat juga menyebabkan bencana bagi vegetasi. Sebagai contoh, pemotongan rumput yang berulang-ulang, pengembalaan ternak, penebangan hutan untuk pertanian, dan lain-lain menyebabkan adanya pergantian vegetasi. Yang berikut macam-macam suksesi. Yang pertama, suksesi primer. Suksesi yang dimulai dari daerah yang betul-betul kosong karena tidak ada vegetasi. Kalaupun sebelumnya sudah ada vegetasi, vegetasi secara keseluruhan rusak, mati karena tidak dapat beradaptasi, sehingga digantikan oleh vegetasi baru. Berikut, suksesi sekunder. Suksesi yang terjadi pada habitat yang masih ada vegetasinya, walaupun sebagian jadi masih ada vegetasi awal, vegetasi yang rusak hanya sebagian. Proses ini disebut denudasi dan dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kebakaran, angin kencang, hujan, dan lain-lain. Terdapat beberapa macam suksesi. Hidrosere adalah suksesi yang berkembang di habitat perairan yang biasanya disebut dengan hidra. Vegetasi yang sering berganti di sini disebut hidrosere. Halosere adalah suksesi yang dimulai dari tanah yang berkedar dalam. Xerosere adalah suksesi vegetasi yang berkembang di daerah serik atau kering, terdiri dari psamosere, suksesi vegetasi yang dimulai dari daerah berpasir, dan litosere, suksesi vegetasi yang dimulai dari batu-batu karang. Serule adalah suksesi untuk mikroorganisme atau bakteri atau fungi pada sisa-sisa produsen atau konsumen. Hidrosere, suksesi ini tidak memerlukan komunitas akuatik untuk menuju ke perkembangan komunitas daratan.
Hidrosere hanya terjadi bila kelompok komunitas tumbuhan menempati kolam buatan yang kecil dan dangkal, dan diikuti terjadinya erosi di tepi kolam atau danau. Xerosere suksesi serik biasanya terjadi pada lahan yang tinggal batuan induk saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tumbuhan yang mampu hidup di situ adalah tumbuhan yang tahan kering dan mampu hidup di tanah miskin. Tentunya tidak semua proses suksesi serik urutannya seperti tersebut. Yang penting dalam perkembangan suksesi adalah penutupan atau pengetahuan dari hara-hara utama, misalnya nitrogen, fosfor, dan kalsium. Sistem yang telah mantap mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menangkap dan mengikat pendauran dalam ekosistem dibandingkan dengan sistem yang berkembang pada sistem yang mantap. Hanyalah sedikit saja, karena yang hilang dibandingkan sistem yang belum mantap. Keterangan dari gambar yang di atas adalah gambar A, tumbuhnya lumut kerak, yang ke B, semakin berlumut, C, tahap rumput-rumput, D, penuh rumput-rumput, dan E, semak belukar, komunitas mencapai klimaks. Terima kasih.